Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bunda, senang sekali mengawali kajian hati di weekend ini. Tentunya para pemirsa dan juga para bunda sudah siap untuk mendengarkan banyak sekali kisah yang akan kami bagikan. Dan tentu saja kajian hati selalu hadir dengan tema yang berbeda-beda. Dan tema kita pada episode kali ini adalah nikmat dunia hanya sementara, jangan sampai terlena dibuatnya. Nah, boleh dibuka dengan tausiahnya berkaitan dengan tema yang kami hadirkan. Silakan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Ya, nikmat dunia hanya sementara, maka jangan sampai terlena dibuatnya. Dunia ini waktunya singkat dan cepat. Dunia ini sementara, akhirat selamanya. Banyak orang yang sibuk menyiapkan dunia, tapi lupa menyiapkan kehidupan setelah alam dunia yang jauh lebih kekal selamanya. Apa di antara sikap yang sering membuat kita salah langkah ketika berjalan di dunia? Salah satunya adalah sikap bermegah-megahan, atau bahasa kekiniannya flexing. Ayo kita belajar dari Qorun. Qorun sering bangga dengan hartanya. Firaun sering bangga dengan jabatannya. Mohon maaf, ternyata harta, pangkat, jabatan yang sering ditunjukkan menghancurkan. Betul? Tapi sebaliknya, ada sahabat Nabi SAW. Mungkin Bapak Ibu, Ayah Bunda, pemirsa Trans TV pernah dengar namanya Bilal bin Rabah. Sahabat Nabi, muazzinnya Nabi SAW. Tolong jawab, Bilal hartanya banyak atau sedikit? Kaya atau miskin? Allahu Akbar. Bilal seorang hamba sahaya, tapi Masya Allah, orangnya masih hidup, tapi sendal jepitnya sudah sampai di surga. Dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Maka jangan terlena dengan dunia yang sementara. Mulai hari ini belajar lebih rendah hati, belajar tawadhu, belajar untuk zuhud dengan dunia. Maknal juhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu bukan tidak punya dunia, silakan. Jadi orang kaya boleh? Boleh. Punya aset yang banyak boleh? Boleh. Punya jabatan tinggi boleh? Boleh. Tapi dengan catatan, jadikan semua yang Allah titipkan jadi jalan untuk makin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan makin sombong dengan jabatan, bukan makin ujub dengan harta yang dimiliki, bukan. Tapi jadi jalan mendekat sama Allah. Lebih banyak bersyukur, betul? Ibadah dijaga, amal soleh diperbanyak. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Dan adapun dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Baginda Nabi SAW, mohon maaf, beliau miskin atau kaya? Baginda Nabi itu kaya, tapi hidupnya sederhana. Betul? Rumahnya sederhana, makanannya sederhana, pakaiannya sederhana. Maka belajarlah hidup sederhana. Bukan tidak boleh kaya, silahkan kaya, silahkan punya pangkat jabatan, tapi ingat harus jadi jalan untuk mendekat kepada siapa?
kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunda jangan suka flexing dengan apa yang Allah titipkan. Karena khawatirnya ada orang yang tidak suka dengan apa yang kita tampilkan. Sehingga nanti muncul penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit yang timbul karena pandangan manusia yang iri dengki kepada pencapaian kita. Maka kata Nabi, percepatlah doamu dengan merahasiakannya dari orang lain. Karena kita tidak tahu ada mata-mata yang hasad yang melihat apa yang kamu hadirkan. Semoga Allah lembutkan hati kita. Ada satu doa yang bisa Bunda amalkan agar bisa mengantarkan kebaikan, khususnya agar hati ditetapkan dalam kelembutan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atika. Duhai Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hatiku di jalan agamamu. Tempatkan di hatiku hanya dirimu, dan hilangkan di hatiku semua hal yang tidak menjadikan diriku semakin dekat denganmu. Amin. Baca, amalkan doa ini. Semoga Allah lembutkan dan jagakan hati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda, kajian hati. Menangkan. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kajian hati. Dan langsung saja kita berikan kesempatan lagi. Siapa Bunda yang mau tanya boleh diangkat lagi tangannya. Bunda yang di depan silakan boleh berdiri. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz, Teteh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Anggun. Saya adalah single parent dengan anak satu usia 9 tahun. Di mana awal permulaan saya bertemu dengan mantan suami saya, itu kami berpacaran sejak kuliah selama 5 tahun, dari tahun 2010. Namun hubungan kami bolak-balik putus nyambung, di mana seringkali beliau jalan dengan perempuan lain. Namun ketika kami putus, saya didekatkan oleh pria lain. Beliau marah Pak Ustadz, bahkan mengancam kepada laki-laki tersebut untuk tidak mendekati calon istrinya, yaitu saya. Singkat cerita, di bulan Juli dia datang 2015. Dia berkata kepada saya dan keluarga ingin melangsungkan tunangan dengan saya pada bulan Agustus 2025. Dan setelah itu kami melangsungkan pernikahan di 2015 bulan Desember. Bahkan beliau menyuruh saya untuk meminjam uang kepada bank. Kemudian pada kenyataannya saat kami sudah menikah, saya pikir dia sudah berubah. Tapi ternyata seringkali saya mendapatkan perlakuan yang tidak baik, Ustadz. Di mana sebelum pernikahan ibu saya sebenarnya tidak setuju dan berkali-kali bertanya kepada saya, "Nak, kamu yakin ingin menikah dengan laki-laki itu?" Dan saya berusaha untuk menutupi perlakuan suami saya saat itu. Beliau baik. Oke, Mama setuju. Setelah di dalam pernikahan, Ustadz, saya hamil dengan kondisi yang sangat membuat saya trauma sampai saat ini, di mana banyak perlakuan tidak enak yang saya terima. Sepertinya mantan suami saya jijik dekat dengan saya dalam kondisi hamil, dan ternyata saya tidak dinafkahi, Ustadz. Semua biaya hidup dari saya, bahkan hutang-hutang yang pernah dia pinjam,
saya yang cicil juga. Suatu ketika tahun 2021 H-2 ibu saya meninggal dunia. Beliau datang mengajak saya rujuk, di mana kami sudah bercerai di tahun 2017. Beliau mengajak saya rujuk dengan kondisi beliau sudah menikah kembali dan memiliki anak. Lalu saya menolak, tapi beliau bilang, ini disuruh istri saya. Istri saya kasihan sama kamu, tidak bisa mendapatkan pasangan yang baik sampai saat ini. Saya menolak, Ustadz. Sampai ketika 2023 ibu dan ayah saya sudah tidak ada, saya berusaha besar hati sebagai orang tua. Dengan anak saya perempuan, saya mencoba mengenalkan ayahnya yang sejak bayi 3 bulan dia tidak pernah bertemu ayahnya. Saya berusaha mempertemukan anak saya dengan ayahnya, namun anak saya dilarang oleh ayahnya menghampiri ayahnya lagi, Ustadz. Bahkan tidak dipeluk, tidak dirangkul saat pertama kali mereka bertemu. Dan di tahun 2024 saya berusaha mempertemukan anak saya dengan nenek kakeknya dari pihak ayahnya. Lagi-lagi anak saya tidak bisa bertemu dan mendapatkan perlakuan yang baik. Saya udah berusaha bilang ke anak-anak saya usia 9 tahun, nak, jika kamu besar nanti, silakan kamu cari ayahmu. Mama antarkan boleh, kamu ingin pergi sendiri boleh. Tapi dia menolak, Ustadz. Dia bilang, aku cuma punya mama dan nenek kakek aku sudah meninggal, ibu dan bapak dari saya. Aku gak punya nenek kakek lagi, aku cuma punya mama. Pertanyaannya yang pertama, Ustadz, apa yang harus saya lakukan agar anak saya tidak membenci ayahnya dan juga keluarganya? Dan yang kedua, jika dalam Islam menikah adalah ibadah, lantas jika saya sebagai wanita yang penuh trauma dan insecure untuk memutuskan tidak menikah kembali dan fokus mengasuh anak saya, bagaimana, Ustaz? Pertama, harus dipahami oleh semua bahwa yang namanya pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai, tapi yang lebih utama adalah menyatukan dua keluarga yang saling mengerti dan saling memahami. Yang namanya rumah tangga mungkin ada ujian, mungkin ada masalah, sehingga ada kesimpulan yang membuat rumah tangga itu berpisah. Silahkan, AA tidak mau ikut campur karena mungkin ada masalah yang tak bisa diselesaikan. Pertanyaannya, setelah nanti berpisah, ingat, kita mungkin gagal sebagai pasangan suami istri di rumah tangga. Tapi mohon maaf, kita tidak boleh gagal sebagai orang tua dari anak-anak kita. Setuju? Mantan istri ada, mantan suami ada, mohon maaf, mantan anak tidak ada. Begitupun seterusnya, mantan orang tua nggak ada. Maka beliau sudah mengingatkan, bahkan memberitahu sama anak, ayah kamu masih ada, bagus. Kakek nenek kamu dari ayah kamu masih ada, baik. Terus disampaikan agar di hati anak tidak ada kebencian.
Walaupun kecewa pasti iya, kesal pasti ada. Tapi terus dikuatkan sama kita, ayahmu ada nak, kakek nenekmu ada nak, bilang. Maka nanti yang di ujung sana, mohon maaf, berdosalah seseorang yang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggungannya. Maka sekarang kita harus terus melangkah dalam kebaikannya. Mbak Anggun, jangan pernah merasa kamu kehilangan segalanya. Mungkin tidak semua hal sesuai maunya kita. Mungkin Mbak Anggun maunya mantan suami lebih dekat sama anak. Mungkin Mbak Anggun maunya kakek neneknya mengerti perasaan cucunya. Tapi yang namanya hati tidak bisa kita atur sedemikian rupa maunya kita. Apalagi urusan hati orang lain, betul? Maka tugas kita ke depan adalah walaupun mereka nggak baik sama kita, kita belajar terus untuk baik sama mereka. Walaupun mereka mohon maaf memperlakukan kita dengan tidak baik, sikap kita tetap baik. Walaupun mungkin kita butuh jaga jarak dari orang yang menyakiti kita. Menjaga jarak itu bukan memutuskan silaturahmi, tapi menjaga jarak itu menata hati agar kita tidak tersakiti berkali-kali. Maka kadang butuh jeda untuk itu. Selanjutnya, AA boleh enggak dengan trauma yang aku dapatkan, aku memutuskan untuk tidak menikah di waktu yang akan datang? Saya kira kesimpulan jangan itu. Kita tidak pernah tahu kesimpulan apa yang Allah berikan setelah kejadian yang menyakitkan. Setuju? Kalau ada kesalahan di pernikahan, jangan nyalahin pernikahannya. Tapi itu adalah oknum atau hanya bagian kecil dari sesuatu yang menyakitkan dalam pernikahan. Maka bagi saya, jangan menyimpulkan tidak ingin menikah lagi, tapi cukup katakan Allah belum memberikan lagi jalan untuk kita bertemu dengan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Jadi sekarang pantaskan diri, perbaiki diri, melangkah lagi sampai nanti kita bertemu dengan orang yang tepat untuk kita. Dan kalaupun tidak bertemu, mungkin Allah mengizinkan kamu sendiri sampai nanti anak besar. Dan mohon maaf untuk kakek nenek yang tidak mengakui cucunya, cukuplah berdosa. Karena bagaimanapun itu adalah bagian dari daging yang tidak bisa dilepaskan. Anakmu boleh gagal rumah tangganya, tapi cucumu tidak boleh kehilangan kasih sayangnya. Anakmu boleh selesai hubungannya, tapi cucumu tidak boleh selesai kebaikannya. Mudah-mudahan bisa berdamai, bisa dilembutkan hatinya, dan bisa menemukan jawaban setelah apa-apa yang pernah menyakitkan hati kita. Saya kasih doa, mau? Doa agar kita diberikan kekuatan untuk membesarkan anak dalam kebaikan. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan dan anak keturunan yang menjadi qurrata a'yun, dan jadikanlah kami semua orang-orang yang bertakwa. Amin. Siapapun yang sedang diuji sama anaknya, dengan keluarganya, amalkan doa ini. Semoga Allah berikan hikmah dan jawabannya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya udah memutuskan apa yang sudah saya lewati. Saya tidak mau mengulang lagi kesalahan saya. Karena
Saat pacaran pun sudah berkali-kali saya berikan kesempatan, namun ternyata tidak mengubah itu semua. Jadi saya lebih baik sendiri, membesarkan anak dengan baik, dan menjadi ibu yang bahagia. Lega, tenang, apalagi kondisinya saya sudah nggak ada orang tua, jadi berasa hidup saya ternyata tidak seburuk itu, tidak terpuruk itu. Dan ya mudah-mudahan anak saya ke depannya hidupnya lebih baik daripada saya.